Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sifat Siang, Minggu 27 Februari 2022. Menerapkan metode terampil secara luas untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Episode 1000. Bodhisattva dengan hati penuh kewelas asian dan bodhicitta dari pencerahan mula, berbelas kasihan pada semua makhluk dan menerapkan metode terampil secara luas, memberi manfaat dan menuntun para makhluk dikarenakan merasa iba dan kasihan pada mereka. Bodhisattva. Istilah bodhisattva ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering keceplosan. Bodhisattva lansia. Para bodhisattva sepertinya sangat mudah untuk dipanggil. Betul, bukan hanya mudah untuk dipanggil. Sejujurnya, setiap orang adalah bodhisattva. Karena setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Setiap orang pada dasarnya memiliki cinta kasih. Sehingga kita memperlakukan setiap orang harus dihormati. Layaknya mereka adalah bodhisattva yang di hadapan kita. Bodhisattva memiliki cinta kasih, yakni dengan hati welas asih. Memiliki welas asih masih belum cukup. Masih harus memiliki batin bodhi. Bodhi pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang memiliki sifat hakiki. Pencerahan hakiki setiap orang yaitu sifat hakiki dari tatata. Sifat hakiki dari tatata kita telah tersesat, sehingga orang yang memiliki cinta kasih mungkin belum tentu menapaki di jalan bodhi. Kita mempelajari ajaran Buddha, mempertahankan cinta kasih ini untuk mempelajari ajaran Buddha, berharap dapat menapaki jalan bodhisattva ini. Semua orang sudah mengetahui jalan bodhisattva yang harus kita tapaki. Jalan bodhi pada dasarnya adalah sangat lurus. Jadi, jalan bodhi ini adalah agung dan lurus. Namun terkadang orang berterus terang. Mungkin kita salah mengartikannya atau menafsirkannya. Seutas rambut perbedaan, maka akan menyimpang ribuan mil. Sehingga kita berterus terang. Meskipun kita tidak berniat, mungkin tanpa kita sadari, membuat dia salah mendengarnya. Menunda waktu atau jodoh orang lain untuk memasuki jalan bodhi. Mungkin saja kita sendiri yang tidak menyadari. Jadi, orang yang mendengarkan seharusnya menggunakan hati yang lurus. Dan orang yang menyampaikan hendaknya menggunakan hati yang harmonis. Demikian baru bisa menyadari orang lain dan sendiri tersadarkan. Seperti anggota Suceng kita, ada seorang Tuan Chen. Dia sekarang sangat giat bersemangat, selalu mengikuti Sinfasyang, menghirup Dharma. Setiap hari selalu mendengar Dharma, melihat program acara bayangan Bodhisattva di Daai TV tentang dirinya. Cerita bagaimana dirinya menghirup Dharma. Melihat masa lalunya, awalnya
Sejak tahun 1989, dia sudah mengenal Seci, tetapi dirinya belum menjadi anggota karena dia pergi ke tempat pelatihan lain. Tempat pelatihan ini yang dia pilih ini membolehkan dirinya melatih diri, bermeditasi, mendengar dharma, membaca parita. Ini merupakan tempat pelatihan dia. Sampai dengan kejadian 921, gempa 21 September, terjadi gempa besar di daerah tengah Taiwan. Begitu gempa terjadi, orang-orang kalang kabut. Banyak keluarga yang mengalami musibah. Ada yang rumahnya roboh. Ada juga keluarga yang terpisah. Mengingat kembali gempa 921 benar-benar sangat menderita. Dia bersama dengan praktisi di tempat pelatihannya juga memasuki daerah terkena musibah. Namun, di daerah terkena musibah ini, dia melihat relawan, seragam biru putih di mana-mana. Banyak relawan seragam biru putih. Melihat orang-orang ini begitu mengambil bagian, bersumbangsi di siang dan malam hari, menghibur penderitaan di tengah-tengah orang banyak, bersumbangsi bagi para makhluk yang menderita, seperti makanan untuk 3 kali sehari, semua sangat teratur. Ada sekelompok orang bersama mengerjakan bagian konsumsi, sekelompok yang lain memberikan perhatian kepada korban luka yang dirawat di rumah sakit. Sekelompok yang lain menghibur batin para korban. Intinya, semua bersatu hati dan melakukan pembagian kerja dengan sangat jelas. Semua orang seperti ini bekerja sama satu sama lainnya. Seperti ini, dia mulai tertarik kepada organisasi Seci. Setelah itu, dia mulai bergabung dan mulai ikut sebagai relawan dan melakukannya dengan sangat sukacita. Suatu hari, di dalam tim Seci, hanya ada seorang relawan Seci yang berbicara ceplas-ceplos dan langsung, berbicara langsung, dan mungkin itu kalimat yang tidak disengaja, dan begitu saja dia pun menarik diri dari Seci. Hingga pada saat kejadian Topan Morakot, daerah Kaohsiung dan Pingtung mengalami banjir dan bencana besar, terlihat lagi bodhisatwa Seci yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak membedakan Anda dan saya. Semua berkontribusi seperti ini, dengan barisan relawan yang sangat panjang dari utara ke tengah ke selatan, dengan cinta kasih tanpa pamrih seperti ini, bersumbangsi dengan tulus, kesatuan hati seperti ini, keharmonisan, rela bersumbangsi untuk mereka yang menderita. Melihat insan Seci, demi banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mulai membersihkan lahan untuk membangun tempat tinggal sementara dan lain-lain. Dia sangat terharu. Demikianlah mulai kembali bergabung lagi. Sekali ini, batin pelatihannya sangat kokoh. Paham bahwa Seci adalah kelompok orang di masyarakat yang penuh dengan cinta kasih, yang sedang melatih jalan bodhisatwa, bukan hanya demi masyarakat bersumbangsi, juga bersama-sama mengikuti
kelas bedah buku, dan hal lainnya, sehingga dia merasa berkah dan kebijaksanaan adalah dilatih seperti ini. Dia mengikuti pelatihan untuk pelantikan. Suceng dan komite kita membimbing dia. Pada suatu hari, mereka berkunjung ke kasus sebuah keluarga. Keluarga ini, kepala keluarganya mengalami kecelakaan, sehingga seluruh tubuhnya menjadi lumpuh, terbaring di tempat tidur, tidak mampu naik turun dari tempat tidur. Insan suci terus mendampingi keluarga ini, memberikan perhatian pada keluarga ini. Jadi, bersama para komite senior berkunjung ke sana. Dia mulai memahami kehidupan manusia yang benar-benar adalah ketidakkekalan. Orang yang kelihatannya sangat sehat, tidak berdaya, terbaring di tempat tidur, bahkan tidak mampu menggerakkan ototnya. Kehidupan yang tidak berdaya dan juga tidak kekal, sehingga dia mulai memberi perhatian pada keluarga ini. Suatu hari, dia mengunjungi keluarga ini lagi, membawa sebuah buku kata perenungan. Dengan pria yang berbaring di tempat tidur ini, keduanya berinteraksi, membicarakan tentang kehidupan adalah penuh penderitaan. Prinsip kebenaran tentang penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan kehidupan. Demikian menjelaskan padanya. Buku kata perenungan ini pada awalnya tertutup. Dia berkata padanya, "Lihat buku kata perenungan ini. Dharma di dalamnya, semuanya sangat sederhana. Mari, saya buka satu halaman untuk Anda lihat." Lalu, dia mulai buka untuk pria ini. Saat buka, membiarkan pria ini membaca. Kata perenungan yang dia baca adalah, penderitaan merupakan sebuah pelajaran hidup yang paling berharga. Kata perenungan Jingxi ini, kata perenungan pertama yang dibuka, memintanya untuk dibaca keluar, yaitu penderitaan. Kata penderitaan tertulis dengan sangat besar. Penderitaan merupakan sebuah pelajaran hidup yang paling berharga. Pria yang terbaring di tempat tidur ini membaca kalimat ini sendiri. Terlihat seperti matanya berlinang air mata. Orang di sekeliling mendengarnya. Sekumpulan insan suci juga merasa tercengang. Tuan Chen ini lalu sharing bahwa dia melihat pria yang berbaring di tempat tidur ini. Ekspresi pria ini ketika membaca kalimat ini, matanya berlinang air mata. Dia berkata, pada kenyataannya, kata perenungan ini sangat sesuai dengan kapasitas. Kalimat ini sesuai dengan kapasitas pria ini. Pria ini sangat menderita sekarang. Beberapa tahun ini, dia terlihat segar dan bugar. Tetapi sekarang, berbaring di tempat tidur seharian dan tidak dapat bergerak. Bukankah ini menderita? Keluarga ini membutuhkan sandaran darinya. Dia jatuh sakit. Seluruh keluarga kehilangan sandaran. Keluarga menderita. Dia sakit dan terbaring di tempat tidur. Sungguh menderita. Benar, ini merupakan pelajaran hidup yang paling berharga. Kata perenungan ini
sangat sesuai dengan kapasitas. Ini tidak lain adalah sebab dan kondisi pendukung. Ini adalah dharma. Dharma yang begitu sederhana dalam kehidupan. Maka Tuan Chen ini, beliau sangat semangat. Saat ini sedang sifasyang. Saat ini saya sedang berbicara. Dia seharusnya sedang mendengarkan. Depo pelestarian yang terletak di Kyoto, ujung jembatan, di ladang pelatihan itu, dia juga setiap hari berada di sana. Orang pertama yang membuka pintu. Orang pertama yang membuka kemudian menata alas duduk. Bersama-sama memulai kebaktian pagi hari. Di Geria Jingsi mulai melakukan kebaktian pagi hari. Beliau juga mengikuti kebaktian pagi hari, menunggu orang-orang datang satu persatu. Selanjutnya ada ceramah pagi, mendengarkan, sangat serius, membuat catatan, benar. Saya merasa orang yang menghirup Dharma juga merupakan pembabar Dharma, juga adalah penyebar Dharma. Maka dia sangat rajin membuat catatan. Dharma masuk ke dalam batin. Dharma berada dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kehidupannya sehari-hari. Sebelum pergi bekerja, ini adalah saat di mana dia sangat tulus. Pelajaran yang penuh upaya semangat. Coba pikirkan. Terkadang kita mengucapkan satu kata, suatu kata yang tanpa disengaja, membuatnya memutus jalinan jodoh ini. Sampai saat banjir tahun 1988, kembali melihat insan suci, para penganut ajaran Buddha, sekelompok orang yang masuk ke tengah orang banyak, bersumbangsi tanpa pamrih, membuat dia merasa terharu. Saat ini ikut terjun. Anda lihat, sangat bersemangat. Setiap hari mengikuti simpasyang, menghirup keharuman Dharma. Dia juga seorang pengurus fungsionaris yang sangat giat, bersemangat. Lihatlah, jika saat itu jangan sampai terputus, kalian pikirkan, bukankah tekad pembinaan dirinya, bodhicitta, jiwa kebijaksanaannya akan lebih berkembang? Akan tetapi, jalinan jodoh saat ini untuk membagikan tekad juga tidak terlambat. Saat ini sangat bersemangat. Ini dinamakan Bodhisattva dengan hati penuh kewelas-asian dan bodhicitta dari pencerahan mulia. Dulu ketika Ah Ming, reporter Dai TV, mewawancarainya, dia bilang dia dulu berpikir bahwa belajar ajaran Buddha adalah dengan meditasi, melafalkan sutra, dan membina batin yang murni. Jika dengan orang lain terjadi perselisihan antar sesama, itu hanya buang-buang waktu. Sepertinya dia merasa bahwa berada di tengah orang banyak itu hanya buang-buang waktu saja. Tetapi di Seci benar-benar kebalikannya. Kita harus masuk ke tengah orang banyak. Harus di tengah orang banyak menempa diri dengan menggunakan cinta kita untuk bersumbangsi kepada mereka yang menderita. Melalui para makhluk yang berbeda kerisauan, kegelapan batin, kita bisa menghayatinya. Dengan merubah kerisauan dan kegelapan batin menjadi pencerahan. Bagaimana masuk ke tengah orang banyak? Penderitaan mereka,
kita harus cepat membantu meringankannya. Kerisauan mereka, bagaimana kita menghibur mereka? Ada Bodhi di tengah kegelapan batin. Bagaimana mengubahnya? Ini adalah menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Para Buddha dan Bodhisattva dengan cara begini menempah diri. Penerapan kewelas-asian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Hanya memiliki welas asian saja tidak cukup. Hanya memohon kebijaksanaan saja juga tidak cukup. Kita harus memiliki kewelas asian dan juga memiliki kebijaksanaan. Hanya dengan kewelas asian dan kebijaksanaan berpadu, baru dapat diterapkan di jalan Bodhisattva di dunia ini. Mereka yang berada di jalan Bodhisattva di dunia ini disebut sebagai makhluk tercerahkan. Setelah kita mendapat pencerahan, masuk ke tengah orang banyak, mencerahkan diri sendiri dan orang lain, pada saat yang sama di tengah orang banyak dengan menyaksikan penderitaan, akan menyadari akan berkah pada diri sendiri. Dengan begini dapat menghayati, memahami bahwa Buddha Dharma sejati adalah berada dalam pembinaan diri di kehidupan ini. Jadi, jika kita membina diri di dalam kehidupan kita sehari-hari, barulah benar-benar dapat menghayati Buddha Dharma. Menghayati Buddha Dharma mengembangkan kewelas-asian dengan membangkitkan kewelas-asian dan menerapkan kebijaksanaan baru bisa berpadu secara bersamaan. Berbelas kasihan pada semua makhluk dan menerapkan metode terampil secara luas. Jika kewelas-asian kita dan kebijaksanaan kita bisa saling berpadu, batin kita yang berbelas kasihan ini juga terkandung kebijaksanaan. Dengan sebersit kebijaksanaan ini dapat mengubah kerisauan para makhluk menjadi kebijaksanaan, yakni mengubah kerisauan menjadi bodhi. Demikian, mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan mendengarkan Dharma harus berada dalam penerapan kewelas-asian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Untuk berbelas kasihan kepada para makhluk, menapaki jalan ini untuk masuk ke tengah masyarakat, menggunakan metode terampil untuk mendekati orang. Orang yang menderita adalah ladang pelatihan kita, menggunakan hati yang berterima kasih, di mana mereka menunjukkan wujud penderitaan supaya kita bisa menghayati. Maka, kita menggunakan hati yang tenang untuk bersumbangsi, untuk membimbing dan menasihati mereka. Ini adalah praktik belas kasih yang meluas dengan metode terampil. Demikian bisa memberi manfaat dan menuntun para makhluk dikarenakan merasa iba dan kasihan pada mereka. Kita memiliki 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Sila, untuk memberi manfaat pada semua makhluk yang berjiwa, yakni dengan berdana, berbuat baik, berkata baik, dan bekerja sama dengan baik. Ini disebut memberi manfaat pada semua makhluk yang berjiwa. Ini adalah memberi manfaat dengan metode terampil dari memeluk semua makhluk. Jika kita tidak mempelajari Dharma tersebut, kita tidak bisa mendekati ajaran Buddha yang sesungguhnya. Maka kita harus bersungguh hati. Lihatlah, Buddha Mahabhidna Nana Bhikkhu. Kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki, pencerahan hakiki.
Setiap orang pada dasarnya memilikinya. Sejak masa tanpa awal, setiap orang memilikinya. 16 pangeran ini pergi menembus ke segala arah, mulai dari mendengarkan dharma, lalu memohon dharma, kemudian dengan sangat jelas membabarkan sutra teratai, yaitu jalan mencapai kebuddhaan. Mereka mulai dari mendengarkan. Setelah mendengarkan, Buddha memasuki samadhi, duduk selama lebih dari 80.000 kalpa, waktu yang begitu lama. 16 Sramanera ini mulai menyebar ke segala penjuru. Mereka pergi duduk di Bodhimanda dan membabarkan dharma. Mereka ini adalah pendengar dharma, membabarkan dharma, dan menyebarluaskan dharma. Sekarang, 16 pangeran ini telah berada di segala penjuru. Masing-masing telah mencapai kebuddhaan. Semua telah mencapai kebuddhaan. Salah satunya Buddha Sakyamuni. Di dunia saha ini mencapai kebuddhaan. Buddha Sakyamuni yang mencapai kebuddhaan di dunia saha ini membuat ikrar begini: bersedia dari kehidupan ke kehidupan, datang ke tempat berkumpul dari 5 alam kelahiran kembali, menahan penderitaan di dunia, datang demi semua makhluk. Para makhluk memiliki kegelapan batin dan kerisauan, mengubah kerisauan menjadi kebodian. Tujuan utamanya adalah membuka dan menunjukkan. Kemudian menunggu para makhluk memahami dan memasuki. Ini adalah waktu yang sangat lama. Sebenarnya, kembali pada sifat hakiki para makhluk. Sifat hakiki kita yaitu harus melalui proses ini. Seperti 16 pangeran ini, mendengarkan dharma, memohon dharma, kemudian membabarkan dharma. Artinya kita harus giat dan tekun bersemangat. Harus belajar dari 16 orang pangeran yang giat bersemangat. Ini dinamakan memberi manfaat dan menuntun para makhluk dikarenakan merasa ibah dan kasihan pada mereka. Ketika kita mulai mempelajari ajaran Buddha, kita berharap agar dapat mencapai kebuddhaan di masa depan. Untuk mencapai kebuddhaan di masa depan, kita harus melewati proses mempraktikkan welas asih dan kebijaksanaan dalam tindakan nyata. Kita harus memberi manfaat dan menuntun para makhluk. Proses ini harus ada. Kita harus bersungguh hati menghayatinya. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan, pada ketika itu, 16 orang pangeran sehabis memuji Buddha dengan syair ini, memohon kepada Bhagawan untuk memutar roda dharma. Semua mengucapkan kata-kata ini. Sekiranya Bhagawan membabarkan dharma, akan banyak yang memperoleh keamanan dan kedamaian. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Buddha Mahapisna Nana Bibu mulai membabarkan dharma setelah mencapai kebuddhaan. 16 orang pangeran juga telah meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk melatih diri. Daya upaya bersemangat mereka menunjukkan kepada kita pelatihan diri secara eksternal. Kita harus menyelamatkan para makhluk. Untuk menyelamatkan para makhluk di luar, kita masih harus kembali pada sifat hakiki dan memperkuat tekad kita. Kita masih harus memperkuat tekad kita.
Tekad kita adalah seperti 16 orang pangeran, kemudian memicu munculnya sifat hakiki tatata kita, lautan kebijaksanaan. Kemudian terhadap para makhluk luas, kita masih harus bersumbangsi. Sebenarnya makna yang terkandung di dalam naskah sutra ini adalah yang paling penting. Pada dasarnya, setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Kemudian kita dapat mencapai kebuddhaan. Proses saat akan mencapai kebuddhaan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Juga membabarkan dharma keluar, juga harus didedikasikan kepada diri sendiri. Sifat hakiki tatata juga harus dimunculkan, mulai harus sangat menyebar ke segala penjuru, semua makhluk yang ada. Kita juga harus membangun ikrar agung, harus terus-menerus, tidak terputus. Ini adalah mengatakan kepada kita, setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Jadi, dharma harus terus-menerus disebarkan. Makhluk yang menderita tidak terhitung jumlahnya, tidak mendapatkan kedamaian dari sebersit niat pikiran. Sebersit pikiran tidak mampu mendapatkan kedamaian. Hanya Buddha Dharma yang dapat mendamaikan batin mereka. Seperti relawan tersebut. Begitu membuka halaman kata perenungan, halaman yang terbuka tanpa disengaja. Kata perenungan pertama yang dibacanya, penderitaan adalah sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan. Benar, ini adalah penderitaan. Sang Buddha datang ke dunia, menyampaikan kepada kita, penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dimanapun di dunia, siapapun itu yang tidak ada penderitaan sangat banyak, terutama belakangan ini. Apakah itu di tempat yang jauh atau negara yang jauh, bermacam-macam penderitaan akibat ketidakselarasan 4 unsur alam, bencana alam, ditambah lagi penderitaan yang disebabkan oleh petaka akibat ulah manusia. Penderitaan akibat bencana alam masih bisa ditangani oleh banyak orang yang dengan segera datang dari segala penjuru, secepatnya menolong mereka. Dalam waktu beberapa tahun, mereka akan sanggup berdiri lagi. Namun, tidaklah demikian jika terjadi petaka akibat ulah manusia. Petaka akibat ulah manusia menyebabkan mereka harus berkelana untuk jangka waktu yang lama, mengungsi, kehilangan tempat tinggal, kehidupan yang sungguh menderita. Petaka ini akan berlanjut kepada anak cucu. Ini akibat ulah manusia, menderita atau tidak, sangat banyak penderitaan yang terjadi. Karena tidak mendapatkan keamanan dan kedamaian. Oleh karena itu, Dharma harus dibabarkan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang harus tercerahkan. Setelah membuka dan menunjukkan, para makhluk harus bersungguh-sungguh memahami dan memasuki, harus tercerahkan. Dharma Buddha seharusnya terserap ke dalam batin. Setelah Dharma Buddha terserap ke dalam batin, kita terus menapaki jalan pencerahan ini. Barulah kita akan sampai pada tingkatan Buddha. Pada akhirnya, tujuan kita adalah mencapai kebuddhaan. Maka kita harus bersungguh hati menghayatinya. Naskah sutra selanjutnya. Hendaknya menaruh iba dan kasihan, serta memberi manfaat pada para dewa dan manusia.
di depan adalah memberi keamanan dan kedamaian kepada para makhluk, memohon kepada Bhagawan untuk membabarkan Dharma agar para makhluk memperoleh keamanan dan kedamaian. Akan banyak yang memperoleh keamanan dan kedamaian. Saat ini, naskah sutra yang berikut ini adalah menaruh ibah dan kasihan, serta memberi manfaat. Sudah dikatakan barusan, memberi manfaat dan menuntun, ini adalah untuk kita. Kita harus bekerja keras. Dahulu kala para dewa langit dan 16 pangeran memohon kepada Buddha, Mahapitna, Nana Pipu untuk membabarkan Dharma agar dapat memberi manfaat kepada para makhluk. Yang dimaksudkan adalah sutra teratai, memberi manfaat atau pala. Jadi, naskah sutra juga mengatakan seperti demikian. Hendaknya menaruh iba dan kasihan, serta memberi manfaat pada para dewa dan manusia. Kemudian berkata kembali dalam bentuk syair. Yang dikatakan di depan adalah dalam bentuk prosa. Sekarang, selanjutnya adalah dalam bentuk syair. Berkata kembali satu kali lagi. Hendaknya menaruh iba dan kasihan, serta memberi manfaat pada para dewa dan manusia. Kemudian berkata kembali dalam bentuk syair. Pahlawan dunia yang tak tertandingi, memperagung diri dengan 100 berkah dan telah memperoleh kebijaksanaan tiada tara. Sudi kiranya membabarkan untuk dunia. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Bagian dari naskah sutra ini adalah mengatakan kewelas asian Buddha merasa iba dan kasihan. Itu adalah kewelas asihan, mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, memandang semua makhluk di dunia bagaikan anak tunggalnya, bagaikan orang tua yang menjaga anak-anaknya. Hendaknya menaruh iba dan kasihan, serta memberi manfaat pada para dewa dan manusia. Kemudian berkata kembali dalam bentuk syair, merasa iba dan kasihan, serta memperbanyak manfaat kepada kumpulan dewa dan warga manusia. Lalu mengulangi maksud sebelumnya dan memohon kepada Bhagawan. Anak yang kebingungan seperti ini, melarat seperti ini, kehilangan tempat tinggal, tubuh dan batin tidak ada tempat yang tetap. Tentu saja orang tua juga bisa khawatir. Ini adalah menaruh iba pada anaknya. Ini adalah orang tua di dunia. Apalagi seorang Buddha. Sang Buddha dengan para makhluk di dunia bagikan terhadap seorang anak. Hati orang tua ini yang maha tersadarkan datang melihat para makhluk di dunia telah cukup mengalami menahan penderitaan di dunia yang makhluknya perlu menahan penderitaan seperti ini. Sesungguhnya adalah dunia yang sulit menahankan penderitaan. Tapi karena telah terlahir di dunia ini, setiap orang harus mampu menahan derita. Masih tidak menyadari berada di tengah kebodohan dan kebingungan. Berada di tengah penderitaan masih tidak tahu, seperti rumah yang terbakar. Di tengah rumah yang terbakar hebat, sekumpulan anak-anak di sana. Api telah semakin mendekat, masih di sana bermain dengan konyol. Kekhawatiran sesepuh juga adalah karena menaruh ibah kepada anak-anak itu. Merancang metode terampil, menyiapkan 3 kereta di depan pintu, prinsip kebenaran yang sama,
Jadi, Sang Buddha yang demikian hendaknya menaruh iba dan kasihan serta memberi manfaat kepada para dewa dan manusia. Tekad hati yang demikian untuk membabarkan dharma, jadi memperbanyak manfaat kepada kumpulan dewa dan warga manusia. Karena jika Buddha membabarkan dharma, baru dapat mempertahankan niat kebajikan setiap orang, melakukan kebajikan, menciptakan berkah, mengarah pada kelahiran kembali di surga. Ini adalah memberi manfaat bagi makhluk-makhluk di surga. Namun, memberi manfaat bagi makhluk yang di surga harus memulai dari alam manusia. Pertama-tama, harus berbuat kebajikan di dunia. Dengan berbuat kebajikan di dunia, baru dapat terlahir kembali di alam surga, menikmati berkah surgawi. Jadi dikatakan, memberi manfaat, memperbanyak manfaat kepada kumpulan dewa dan warga manusia. Para makhluk di dunia kita, jadi lalu mengulangi maksud sebelumnya dan memohon pada Bhagawan, masih mengulangi melantunkan dalam syair mengatakan kembali. Jadi, pahlawan dunia yang tak tertandingi, Bhagawan Sang Pahlawan Agung, memiliki kebijaksanaan unggul yang paling tinggi, tak terseterai dan tak terbandingi. Kebijaksanaan Tathagata tidak dapat diumpamakan dengan apapun dari segala fenomena dharma. Juga tiada yang mampu melampauinya. Makanya disebut pahlawan dunia yang tak tertandingi. Mengulang kata-kata pujian masa lalu Sang Buddha. Jadi, Bhagawan Sang Pahlawan Agung adalah memiliki kebijaksanaan unggul yang paling tinggi, tak terseterai dan tak terbandingi. Ini berarti Buddha mencapai kebuddhaan, yaitu mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Diterjemahkan yang berarti pencerahan sempurna yang tiada tara. Tiada yang di tiga kelompok alam bisa melampaui Buddha. Tiada yang memiliki kebijaksanaan dan welas asih yang lebih tinggi dari Buddha. Maka dinamakan Bhagawan Sang Pahlawan Agung. Kebijaksanaan yang tiada tara, yang paling tinggi, tiada tara. Tiada orang yang bisa melampaui Buddha. Ini adalah kebijaksanaan Tathagata. Ini adalah tidak dapat diumpamakan dengan apapun dari segala fenomena dharma. Tidak dapat diumpamakan. Orang yang dapat melampaui kebijaksanaan dan welas asih Buddha, juga tiada yang mampu melampauinya. Demikian disebut pahlawan dunia yang tak tertandingi. Pahlawan dunia, nama lain dari Buddha. Buddha adalah orang yang paling perkasa dan bersemangat di dunia, telah mengakhiri segala kerisauan. Pahlawan dunia adalah nama lain Sang Buddha. Lain kali, jika Anda melihat lagi pahlawan dunia, itu adalah nama lain Sang Buddha. Nama lain dari Sang Buddha. Buddha adalah orang yang paling perkasa dan bersemangat di dunia. Orang yang paling berkuasa. Karena Sang Buddha, kebijaksanaannya melampaui batas. Kewelas asiannya yang melampaui batas. Welas asih dan kebijaksanaannya, tidak ada orang yang bisa melampauinya. Inilah pahlawan dunia. Ia sudah memutuskan segala kerisauan. Manusia bisa sangat lemah karena ada kerisauan. Kerisauan tidak tahan dengan beberapa kata dan terkalahkan.
Sama seperti perumah tangga Chen, hanya satu ucapan yang tidak disengaja sudah terkalahkan dan mundur. Begitu mundur, akan memakan waktu beberapa tahun baru bisa pulih kembali. Sekarang mulai bersemangat. Oleh karena itu, tekad pembinaan diri yang teguh harus bisa menghapus kerisauan dan ketidaktahuan terlebih dahulu. Baru tidak bisa mundur dari tekad pembinaan diri karena omongan-omongan kecil dan hal-hal kecil. Jadi, pembinaan diri kita yang teguh membutuhkan kekuatan pahlawan dunia. Harus ada kekuatan semacam ini, baru tidak bisa menyerah di tengah jalan, tidak berguna dan gagal. Kita harus melatih diri, harus memiliki keberanian dan semangat seperti ini, yaitu adalah seorang praktisi hebat. Praktisi hebat yang juga adalah Purusadamya Sarata, penjinak makhluk, yang juga adalah salah satu nama dari 10 gelar Sang Buddha. Oleh karena itu, perlu upaya bersemangat dan gagah berani disebut pahlawan dunia. Tak seterai dibandingkan dengan makhluk lain. Tiada yang mampu menyetarai berkah Buddha. Kebijaksanaan Tathagata tidak dapat diumpamakan dengan apapun dari segala fenomena dharma. Juga tiada yang mampu melampauinya. Makanya disebut tak terseterai, tak terbandingi di antara para makhluk suci yang berada pada tingkatan 10 bumi. Tiada satupun yang mampu membandingi kebijaksanaannya. Tak terseterai yaitu dibandingkan dengan makhluk lain, tiada yang mampu menyetarai berkah Buddha. Itulah berkah, bukan hanya kebijaksanaan. Berkah juga sangat besar. Selama beberapa kehidupan, semuanya memasuki kerumunan orang banyak untuk menciptakan berkah. Mempraktikkan kebajikan adalah berkah. Di antara orang banyak menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, sehingga berkahnya sangat besar. Kebijaksanaan Tathagata tidak dapat diumpamakan dengan apapun dari segala fenomena dharma. Tiada yang mampu melampauinya, sehingga dinamakan tak terseterai, tak terbandingi tingkatan 10 bumi. Tiada satupun mampu membandingi kebijaksanaannya, sehingga tiada satupun yang mampu membandingi kebijaksanaannya. Memperagung diri dengan 100 berkah, memperagung diri sendiri dengan 100 macam berkah. Memperagung diri dengan 100 berkah. Kebijaksanaan, berkah dan kebijaksanaan, semuanya memperagung diri sendiri. Ada berkah dan juga kebijaksanaan, yaitu memperagung diri sendiri dengan 100 macam berkah. Dulu pernah menjelaskan, setiap satu kebajikan ada 10 macam kebajikan. Seperti mengatakan, kamu tidak membunuh. Tidak membunuh, kamu telah membina hati penuh cinta kasih. Tidak membunuh, kamu telah menghargai kehidupan, melindungi para makhluk. Kamu mulai menaati sila, tidak berkata kasar, dan lain-lain. Satu kebajikanmu di antara 10 kebajikan, kamu telah menyempurnakan 10 kebajikan. Kamu tidak berkata kasar, juga merupakan sebuah kebajikan. Orang yang tidak berkata kasar mengerti untuk mengucap kata yang baik, mengerti untuk membabarkan dharma. Tentu kamu akan menaati sila, menaati 10 kebajikan. Singkat kata, kamu melakukan satu kebajikan.
akan ada 10 kebajikan di dalamnya. Sehingga karena demikian terakumulasi, inilah memperagung, terus mengakumulasi. Setiap kebajikan penuh dengan berkah. Setiap berkah penuh dengan kebajikan. Satu berkah berawal dari 100 kebajikan. Demikian terus mengakumulasi, sehingga demikianlah setiap melakukan satu kebajikan, kamu pasti tidak akan melakukan hal yang buruk. Asalkan kamu ada satu niat yang baik, kamu akan melakukan satu hal baik. 10 macam kebajikan pasti akan terpenuhi. Sehingga demikian terkumpul. Setiap 100 kebajikan dinamakan satu berkah. Ribuan berkah memperagung juga dinamakan 100 berkah memperagung. Demikian telah memperoleh kebijaksanaan tiada tara. Sudi kiranya membabarkan untuk dunia. Telah memperoleh kebijaksanaan sejati yang tidak tara, meyakini dan menerima dharma benar, sehingga kebijaksanaan bagaikan cermin di dalam batin, berada dalam kondisi terang dan tajam, mampu menerangi secara tuntas, tanpa rintangan. Sudilah kiranya bagawan membabarkan untuk semua makhluk di dunia. Setiap orang bersungguh hati menggunakan cinta kasih untuk bersumbangsi, terus-menerus bersumbangsi, tidak perlu memperhitungkan berapa banyak. Kita pada masa lampau dengan kalpa sebanyak butiran debu, yaitu dikatakan, segala yang kamu lakukan, semua yang terakumulasi, ahli matematika dan muridnya tidak dapat menghitung apa yang dilakukannya, sehingga disebut 100 berkah. Sebenarnya kita harus terus-menerus melakukannya setiap hari. Setiap melakukan satu hal penuh dengan kebajikan, penuh dengan niat bajik, terus-menerus mengakumulasi, maka inilah memperagung tubuh dan batin kita. Telah memperoleh kebijaksanaan tiada tara, telah memperoleh kebijaksanaan tiada tara. Sudi kiranya membabarkan untuk dunia, mengundang Buddha membabarkan Dharma. Telah memperoleh kebijaksanaan sejati yang tiada tara, sehingga semua orang meyakini dan menerima Dharma benar. Semua orang meyakini dan menerima Dharma benar. Kebijaksanaan bagaikan cermin di dalam batin, berada dalam kondisi terang dan tajam. Kita sekarang sebagai manusia awam penuh kegelapan batin, tumpang tindih menjadi kacau balau. Jika kita mendengarkan Dharma, kita dapat meyakini, menerima, dan mengamalkan Dharma dari kebijaksanaan sejati. Kita dapat menerima. Kita harus baik-baik meyakini dan menerima. Meyakini dan menerima Dharma benar. Dengan sendirinya, kondisi batin. Kita sering membersihkan kondisi batin. Bukan hanya tidak tertutupi oleh kegelapan batin dan kerisauan. Kita setiap hari berupaya, sehingga batin kita berada dalam kondisi terang dan tajam. Kebijaksanaan muncul, merubah kerisauan. Itulah bodhi, kebijaksanaan kita, sehingga cermin terang. Maka mampu menerangi secara tuntas tanpa rintangan. Kita tidak akan terpengaruh oleh segala kerisauan di dunia yang merintangi batin kita, merintangi niat untuk menekuni, sehingga kita harus. Kebijaksanaan bagaikan cermin di dalam batin, berada dalam kondisi terang dan tajam, mampu menerangi secara tuntas tanpa rintangan. Karena demikian, sehingga membutuhkan Buddha, harapan kita semua memerlukan Buddha
membabarkan untuk para makhluk di dunia. Dengan sungguh-sungguh membabarkan demi orang di dunia. Jika Buddha meninggalkan ajaran ini, Dharma akan terus terwariskan. Sehingga kita mendengarkan Dharma harus benar-benar memahami makna yang tersembunyi dalam kebijaksanaan sejati. Sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.